Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua yang sedang melaksanakan pendidikan profesi guru tertentu tahun 2024 tahap 1, yang sekarang dimana akan memasuki sebentar lagi kegiatan UKPPG-nya Bapak Ibu. Ini kita akan memberikan sedikit latihan soalnya, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional atau pada modul 2 ya Bapak Ibu. Ini topik yang kita ambil dari modul 2. Oke, langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu soalnya. Sebelum kita masuk ke soalnya, sedikit kita mengulang kembali materi PSE itu apa, seperti itu ya. Jadi, pendekatan pembelajaran sosial emosional itu adalah metode pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. PSE bertujuan untuk membantu siswa mengelola emosi, membentuk identitas positif, membangun hubungan yang sehat, menunjukkan empati, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Lalu, ada 5 kompetensi inti dalam PSE, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kesadaran diri. Nah, kesadaran diri itu adalah mengajarkan siswa untuk mengenali dan memahami emosi mereka sendiri, kekuatan dan kelemahan, serta bagaimana perasaan mereka mempengaruhi perilaku mereka. Kemudian pengelolaan diri yang kedua, membantu siswa dalam mengatur emosi, pikiran, dan perilaku mereka dalam berbagai situasi. Ini termasuk kemampuan untuk mengendalikan impuls, mengelola stres, dan menetapkan serta mencapai tujuan pribadi. Lalu yang ketiga itu ada kesadaran sosial, yaitu melibatkan siswa dalam memahami perspektif orang lain dan menunjukkan empati, termasuk menghargai keragaman dan budaya. Lalu yang keempat ada keterampilan relasi, yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan saling mendukung. Ini termasuk komunikasi yang efektif, kerjasama, negosiasi, dan resolusi konflik. Lalu yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu mendorong siswa untuk membuat pilihan berdasarkan pertimbangan etika, keamanan, dan kesejahteraan diri sendiri serta orang lain sambil mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari keputusan mereka. Ini adalah 5 kompetensi inti dalam PSE Bapak Ibu. Kemudian di dalam PSE ada cara kita mengimplementasikan PSE di dalam kelas. Nah, apa saja yang perlu kita pahami dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas? Yang ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu pembelajaran terintegrasi. Nah, PSE tidak diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah, tetapi diintegrasikan ke dalam semua bidang kurikulum. Lalu yang kedua, pembelajaran aktif, menggunakan aktivitas seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan proyek untuk melatih keterampilan sosial dan emosional. Kemudian yang ketiga itu ada modeling, yaitu guru berperan sebagai model bagi siswa dalam menunjukkan keterampilan sosial emosional yang sehat. Lalu yang terakhir, yang keempat, penilaian sosial emosional. Nah, guru secara teratur menilai perkembangan sosial emosional siswa untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai kebutuhan mereka. Nah, ini adalah 4 ya Bapak Ibu ya, cara mengimplementasikan PSE dalam kelas. Kemudian yang terakhir itu ada manfaat PSE Bapak Ibu, yaitu yang ada 4. Yang pertama itu peningkatan kinerja akademik, yang kedua pengurangan perilaku agresif dan kenakalan, yang ketiga meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan kelas, yang keempat pengembangan hubungan yang lebih baik antara siswa dan guru. Nah, ini adalah sedikit materi ya Bapak Ibu sebelum kita masuk ke soalnya, supaya ini mengingatkan saja ya, supaya kita lebih ingat lagi materi PSE itu apa saja. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya Bapak Ibu ya. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, seorang guru mengamati bahwa beberapa siswa di kelasnya itu memiliki masalah dalam berintegrasi dengan teman sebaya. Berarti di sini kan permasalahannya interaksi ya Bapak Ibu dengan teman sebayanya. Sering terlibat dalam konflik kecil dan menunjukkan perilaku menarik diri atau memisahkan diri dengan teman-temannya, seperti itu ya bahasanya. Nah, apa langkah awal yang paling tepat dilakukan guru dalam konteks pembelajaran sosial emosional untuk membantu siswa tersebut? Berarti yang ditanyakan atau yang diinginkan di soal ini adalah langkah awal atau langkah pertama yang paling tepat ya Bapak Ibu. Oke, kita baca ya. A. Memberi tugas tambahan untuk menjaga mereka tetap sibuk. Oh, nggak bisa ya Bapak Ibu ya, kalau kita berikan ini untuk supaya mereka itu bisa berinteraksi dengan teman mereka. Nah, berarti ini bukan opsi jawaban yang tepat.
B. Menyediakan waktu bagi siswa untuk bermain bersama dengan harapan mereka akan belajar bekerja sama. Di sini kan kalau waktu bermain ini kan kita kan di dalam kelas ya, kita menginginkan soalnya menginginkan jawabannya itu di kelas ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa dengan metode bermain seperti itu ya, atau menyediakan waktu untuk bermain. Kemudian ini kita delete dulu. C. Melakukan diskusi kelas tentang pentingnya menghormati perasaan orang lain dan mengelola emosi. Nah, ini sangat tepat ya Bapak Ibu ya, kalau kita arahkan ke pembelajaran sosial emosional ya. Di sini ada diskusi kelas, kemudian di sini ada pentingnya menghormati perasaan orang lain dan mengelola emosi. Nah, kita baca dulu yang D. D. Menghubungi orang tua siswa, dan meminta mereka untuk memperbaiki perilaku anak di rumah. Nah, ini kurang tepat ya Bapak Ibu, karena di sini kita kan sebagai guru ya Bapak Ibu ya, kita tidak kita tidak menyatukan dengan orang tuanya ya. Kita tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Karena ini adalah salah satu tugas kita sebagai guru. Jadi kita tidak bisa mencampurkan dengan orang tua mereka seperti itu. Kemudian E. Mengabaikan masalah tersebut. Apalagi ini Bapak Ibu, mengabaikan. Ini kita tidak perlu membaca soalnya sampai selesai. Kalau sudah seperti ini berarti bukan jawaban yang tepat ya Bapak Ibu ya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah C. Melakukan diskusi ya Bapak Ibu, melakukan diskusi kelas tentang pentingnya menghormati perasaan orang lain dan mengelola emosi, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Dalam sebuah sesi pembelajaran sosial emosional, seorang guru merancang aktivitas yang mendorong siswa untuk saling memberi umpan balik positif. Apa tujuan utama dari aktivitas ini dalam kerangka pembelajaran sosial emosional? Nah, tadi di awal ada itu tujuan pembelajaran sosial emosional itu kan sudah kita pelajari, sudah saya berikan materinya di awal tadi Bapak Ibu. Jadi di sini kita baca opsi jawabannya. A. Meningkatkan kemampuan akademik siswa. Kemudian B. Membangun rasa percaya diri dan empati antara siswa. Nah, kalau kita bandingkan A dengan B, yang B itu lebih tepat Bapak Ibu ya. Jadi yang A kita delete. Kenapa? Karena di sini ada bahasa empati Bapak Ibu ya. Karena PSE itu salah satunya itu kan ada empati di dalamnya. Oke. Kemudian C. Mendorong persaingan antar siswa untuk berprestasi terbaik. Ini ada persaingan di sini. Ini bukan jawaban yang tepat. D. Melatih siswa untuk lebih kritis terhadap kinerja teman mereka. Ini juga bukan jawaban yang tepat. E. Mengukur seberapa baik siswa memahami materi yang diajarkan. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Yang tepat itu adalah B, yaitu membangun rasa percaya diri dan empati di antara siswa. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang guru menggunakan pendekatan pembelajaran sosial emosional untuk menangani seorang siswa yang sering merasa cemas saat berpartisipasi di dalam kegiatan kelas. Guru mana yang paling efektif dalam membantu siswa tersebut untuk mengatasi kecemasan itu? Berarti untuk mengatasi kecemasan itu apa tindakan terbaik kita, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita baca dulu opsi jawabannya. A. Guru memberikan hukuman setiap kali siswa tidak mau berpartisipasi. Ini jelas bukan jawaban yang cocok, karena kita tidak tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa kita seperti itu. Kemudian B, guru menugaskan siswa tersebut untuk berbicara di depan kelas lebih sering agar terbiasa. Ini bisa jadi ya Bapak Ibu ya. C, guru menghindari meminta siswa untuk berpartisipasi. Nah, kalau di sini kan tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Kita dalam artian kata itu kita melarang siswa untuk berpartisipasi seperti itu. Berarti ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian D, guru meminta siswa teman-teman sekelas untuk mendorong siswa tersebut agar lebih aktif. Ini juga bukan jawaban yang tepat ya Bapak Ibu. Karena yang diminta itu kita ya Bapak Ibu, kita sebagai guru ya. Kemudian E, guru menyediakan lingkungan yang mendukung dan memberikan penguatan positif ketika siswa berusaha untuk berpartisipasi. Nah, ini lebih tepat dibandingkan yang B, Bapak Ibu. Berarti yang B kita delete. Nah, di sini kan ada berusaha untuk berpartisipasi, maksudnya ada penguatan positif yang kita berikan kepada siswa. Misal contoh, ayo anak-anak, kalian pasti bisa. Mari kita laksanakan bersama-sama. Apa yang belum dipahami, seperti apa metodenya, alurnya dan lain sebagainya. Berarti kita itu mendukung mereka ya.
kita mendukung mereka untuk bisa berbicara atau berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat itu adalah E. Guru menyediakan lingkungan yang mendukung dengan memberikan penguatan positif ketika siswa berusaha untuk berpartisipasi. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara paling efektif bagi guru untuk menilai keberhasilan implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas? Nah, cara paling efektif yang diminta ya Bapak Ibu ya. A. Menggunakan alat ukur penilaian sosial emosional yang diakui untuk melihat peningkatan keterampilan sosial siswa. B. Menghitung jumlah konflik yang terjadi di kelas. Nah, kalau kita bandingkan A dengan B, yang A lebih kompleks ya Bapak Ibu ya jawabannya. C. Mengamati perubahan dalam kemampuan akademik siswa, juga bukan jawaban yang tepat. D. Melihat peningkatan dalam partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, juga bukan Bapak Ibu ya. E. Memantau seberapa cepat siswa menyelesaikan tugas mereka. Ini jauh sekali dari konteks soal Bapak Ibu ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A, yaitu menggunakan alat ukur penilaian sosial emosional yang diakui untuk melihat peningkatan dalam keterampilan sosial siswa. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Saat mengajarkan keterampilan pengelolaan emosi melalui pembelajaran sosial emosional, seorang guru mendapati bahwa beberapa siswa masih kesulitan mengendalikan kemarahan mereka. Berarti ini berhubungan dengan emosi Bapak Ibu ya. Apa langkah lanjutan yang dilakukan guru untuk mendukung perkembangan emosi siswa? Jadi di sini kan yang diinginkan itu langkah lanjutan yang bisa dilakukan guru, Oke, itu poinnya. Kemudian kita lihat opsi jawabannya, kita baca. A. Memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Ini jelas bukan jawaban yang tepat, karena kan setiap pembelajaran itu kita kan sudah ada waktunya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa kasih waktu tambahan seperti itu ya. Itu tidak tidak sesuai ya Bapak Ibu ya dengan yang seharusnya kita lakukan. B. Mengajarkan teknik pernapasan dan relaksasi yang dapat digunakan siswa saat merasa marah. Wah, ini cukup tepat ya Bapak Ibu ya langkah lanjutannya. C. Mengurangi beban tugas yang diberikan kepada siswa. Bukan jawaban yang tepat ya Bapak Ibu ya. Tetap masih ada beban karena hanya mengurangi saja. D. Menghindari topik atau situasi yang memicu kemarahan siswa. Kalau kita bandingkan dengan B, yang D tidak cocok ya Bapak Ibu ya. E. Meminta siswa untuk menulis esai tentang pentingnya pengendalian emosi. Bukan jawaban yang tepat kalau dibandingkan dengan B. Jadi jawabannya itu adalah B, yaitu mengajarkan teknik pernapasan dan relaksasi yang dapat digunakan siswa saat merasa marah. Nah, saya rasa demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya dalam menentukan jawaban atau menjelaskan setiap pertanyaan maupun jawaban di dalam video ini, saya mohon maaf. Saya hanya berusaha yang terbaik untuk membantu kita semua untuk bisa lulus PPG guru tertentu ya tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Sekian, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.